Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan video lanjutan ya dari pengantar penelitian regresi linear berganda yang sebelumnya sudah saya jelaskan ya sedikit. Nah, di video ini dan video berikut-berikutnya nanti saya akan menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan pengolahan data penelitian ya pada penelitian regresi linear berganda. Nah, contohnya saya masih ngambil dari video yang sebelumnya ya. Misalnya di sini nanti kita ingin melihat apakah ya motivasi orang tua dan manajemen waktu orang tua itu berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, nanti di sini akan dibentuk 3 rumusan masalah ya dengan 3 hipotesis ya. Nanti di sini saya ulangi lagi ininya. Jadi, oke sebentar. Nah, jadi nanti di sini untuk motivasi orang tua seperti yang saya bilang tadi ya, ini motivasi orang tua. Kemudian ada manajemen waktu ya, kemudian ada hasil belajar di sini. Nah, di mana untuk motivasi orang tua itu dia adalah X1 ya. Jadi untuk yang rumusan masalah pertama itu adalah pengaruh X1 ke Y ya. Kemudian hipotesis atau rumusan masalah yang kedua nanti itu adalah X2 ke Y. Nah, hipotesis yang ketiga nanti kita lihat apakah kedua variabel independen ini secara bersamaan akan mempengaruhi variabel dependen Y. Jadi ada 3 ya. Nah, nanti saya jelaskan langkah-langkahnya. Kemudian kita masuk dulu ya. Jadi di sini nanti akan ada data angket ya. Jadi untuk mengetahui atau mendapatkan data motivasi orang tua dan kemudian manajemen waktu, itu kita pakai angket. Ya, jadi ini pengambilan datanya untuk motivasi orang tua ya, motivasi orang tua. Kemudian juga manajemen waktu di sini. Kita pakai angket ya. Ini pakai angket. Kemudian untuk hasil belajar ya. Hasil belajar kita pakai tes. Nah, jadi datanya nanti kita olah secara statistik seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya di sini saya punya data penelitian ya. Di sini saya punya 25 responden misalnya. Nah, ini adalah hasil angket motivasi, angket manajemen dan hasil belajar. Nah, ini adalah nilai X1, ini X2, kemudian yang ini adalah Y ya. Nah, kemudian kita masuk ke pengolahan data penelitian untuk regresi linear berganda. Di langkah pertama, hal yang harus kita lakukan tadi ya, itu adalah melakukan apa? Uji normalitas ya. Nah, uji normalitas di mana data uji normalitas ini yang pertama ada untuk motivasi ya. Kemudian ada untuk manajemen. Kemudian di sini ada juga untuk hasil belajar. Nah, jadi ketiganya ini ya, variabel penelitiannya ini akan kita uji normalitasnya seperti apa. Nah, untuk pengolahan data penelitian kali ini saya akan menggunakan SPSS karena yang sebelumnya kita sudah menggunakan cara manual dan cara Excel. Nah, ini misalnya di sini ya. Ini oke, kalau gitu saya coba dulu ke SPSS-nya saja ya. Jadi di sini misalnya nah ini semuanya ini saya kopas ya untuk motivasi manajemen sama hasil belajarnya saya kopas ke SPSS ya. Nah, ini sudah saya copy paste. Kemudian di sini ini saya beri label di sini. Ini adalah motivasi tadi ya. Kemudian ini adalah manajemen. Kemudian ini adalah hasil belajar. Nah, di mana di sini ini adalah X1, kemudian X2, yang ini adalah Y. Nah, ini sudah terganti ya di sini. Kemudian kita akan melakukan uji normalitas. Caranya
klik analyze, kemudian kita klik ke deskriptif, kemudian kita klik explore di sini. Nah, untuk setiap variabelnya kita masukkan ke dalam kolom ini ya. Kemudian kita klik plots di sini. Nah, ini normality plots with testnya ini kita checklist, kemudian continue, kemudian oke. Nah, nanti di sini akan keluar ya. Nah, ini. Nah, yang pertama ini adalah data statistik deskriptifnya ya, seperti mean, rata-rata, median, variansi, standar deviasinya, kemudian ada data minimum dan data maksimumnya berapa, seperti itu. Nah, kemudian ya, di sini tabel yang akan kita gunakan untuk kita copy paste nanti ke dalam struktur pengolahan datanya adalah yang ini, yang ada judulnya test of normality ya. Jadi memang untuk materi ini usahakan ada SPSS-nya ya. Nanti karena untuk UAS juga akan saya gunakan materi ini gitu. Jadi usahakan ada gitu. Nah, ini kita copy paste ya. Ini bisa kalian copy, nanti kalian pindahkan ke Word atau nanti bisa diubah jadi image seperti itu. Nah, kemudian setelah kalian copy paste, jadi saya jelaskan dulu maksudnya di sini ya. Nah, jadi untuk mengerjakan kalau nanti ada tugas ataupun UAS, saya minta itu dituliskan tahapnya. Jadi tidak langsung ke tabelnya seperti apa. Saya minta dituliskan ya. Misalnya di sini untuk uji normalitas data angket motivasi orang tua. Nah, ini kan yang motivasi orang tua tadi ini kan merupakan variabel X1 ya. Nah, saya minta langkah-langkahnya nanti dituliskan ya. Hipotesisnya apa, taraf signifikansi yang digunakan itu apa ya. Kemudian statistik ujinya apa. Nah, baru nanti tabelnya itu masuk ke dalam komputasi. Nah, untuk uji normalitas ini ya, di sini saya menggunakan uji Shapiro-Wilk. Nah, di sini kan ada dua nih. Ada Kolmogorov-Smirnov ya, ini Kolmogorov-Smirnov, ada yang Shapiro-Wilk. Bedanya apa? Bedanya adalah uji Shapiro-Wilk itu digunakan kalau N-nya itu dia kurang dari 50. Dan Kolmogorov itu nanti digunakan kalau N-nya itu lebih dari 50. Nah, jumlah sampel yang kita punya tadi pada penelitian ini itu adalah N sama dengan 25 ya untuk penelitian yang ini. Jadi, perhatikan di bagian yang Shapiro-Wilk di sini. Jadi, yang ini yang harus kalian perhatikan. Yang Shapiro-Wilk ini. Nah, di sini ya, untuk melihat apakah data normal atau tidak, itu kita lihat signifikansinya. Kita lihat signifikansinya di sini. Nah, bagian yang ini, signifikansi. Oke. Nah, di sini ada motivasi. Jadi, ini untuk bagian yang motivasi satu baris ini ya. Kita lihat signifikansinya. Kalau misalnya nanti tabel signifikansinya itu dia lebih dari 0,05, maka datanya itu adalah normal. Tapi kalau nanti signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka dia tidak normal datanya. Nah, kita lihat di sini untuk yang motivasi ya. Untuk yang motivasi di sini kita dapat nilainya itu adalah 0,078. Di mana 0,078 itu lebih dari 0,05 ya. Tadi saya bilang kalau signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka data yang kita punya itu adalah normal atau secara keputusan H0-nya itu diterima. Sehingga kesimpulannya adalah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, seperti itu. Nah, jadi nanti untuk satu tabel ini ya bisa digunakan untuk variabel-variabel berikutnya. Misalnya nanti di sini uji normalitas data ini manajemen waktu orang tua ya. Jadi X2. Nah, X2 nanti yang harus kalian perhatikan yang mana? Yang bagian ini. Yang bagian ini. Oke. Nah, jadi satu tabel itu bisa kita gunakan langsung ke tiga variabel gitu.
Nah, 0,091 itu lebih dari 0,05 sehingga datanya juga normal. Nah, yang terakhir nanti uji normalitas data hasil belajar. Nah, hasil belajar nanti tinggal dilihat bagian yang hasil belajar di sini. Ini ada 0,19 ya. 0,19 di situ normalitasnya. Untuk DF ya, ini saya jelaskan dulu, ini adalah derajat kebebasan. Nah, ini adalah total N kita ya. Ini adalah N kita berapa banyak. 25 itu adalah N. Nah, ini juga 0,192 lebih dari 0,05 sehingga H0-nya juga diterima. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah bagaimana cara menghitung ya normalitas data menggunakan Shapiro-Wilk ya. Di mana Shapiro-Wilk itu digunakan ketika data yang kita punya, sampel yang kita punya itu jumlahnya kurang dari 50. Di dalam kasus ini, sampel yang kita punya adalah 25. Itu kenapa saya menggunakan Shapiro-Wilk, bukan menggunakan Kolmogorov-Smirnov ya. Diingat itu baik-baik, jangan sampai kalian sampai salah mengambil tabelnya ya, mengambil tabel data. Jadi Shapiro-Wilk ini untuk yang kurang dari 50, seperti itu. Oke, nah langkah berikutnya akan saya lanjutkan di video selanjutnya ya tentang uji linearitas regresinya ya, prasyarat selanjutnya setelah data yang dihitung itu dinyatakan normal. Oke, kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.